Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022. Saya yakin dan percaya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Saat malam hari kami beristirahat, Engkau lindungi dan sertai Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini lagi Tuhan, Engkau izinkan kembali kami untuk ada menikmati hari Tuhan yang baru penuh dengan harapan. Sebelum kami akan memulai segala kegiatan kehidupan kami untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami hendak mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini benar-benar menjadi suluh dan rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan di dalam menyampaikan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi, sehingga apapun yang tersampaikan Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 126 ayat yang ketiga dan Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 126 ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kemudian Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berkat rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua pasti pernah berada di dalam titik terendah kehidupan kita. Kesedihan melanda, kemudian penuh ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan hingga bertanya-tanya tentang maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita masih dimampukan untuk berdiri dan menjalani hari-hari, itu semua karena Tuhan telah melimpahkan kekuatannya untuk menopang kehidupan kita. Memang benar bahwa kita mengalami pergumulan, tetapi memang benar juga bahwa kita dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Terpuruk ataupun terjatuh adalah wajar karena sebagai manusia kita lemah dan terbatas. Namun ingatlah bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Sebagai anak-anak pilihan, Tuhan selalu melakukan perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti dalam bacaan firman kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yosua, Allah menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Kepada Yosua Allah berjanji untuk menyertainya, sama seperti Dia menyertai Musa, sehingga tidak ada yang dapat mengalahkannya. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Siapakah Yosua? Yosua adalah keturunan Efraim, anak dari Nun. Masa mudanya banyak dihabiskan di padang gurun dan dalam pengembaraan menuju ke Kanaan. Nama sebenarnya adalah Hosea, yang artinya keselamatan. Tetapi Musa memanggilnya Yosua, yang artinya ia akan menyelamatkan atau keselamatan yang dari Yehova. Yosua tidak pernah membayangkan suatu saat akan dipilih menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Mengapa Tuhan memilih Yosua?
Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Ketika Musa menerima Taurat di Gunung Sinai, Yosua hadir di situ. Menjadi penjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Hidup Yosua benar-benar dihabiskan bersama Musa di padang gurun, dan bersama Musa ia mengalami masa-masa yang sulit penuh ujian dan tantangan. Kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji. Itulah sebabnya Tuhan memilihnya. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang setialah yang dipakai Tuhan di dalam hidupnya. Kesetiaan adalah salah satu karakter Tuhan sendiri, di mana Ia setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Selain setia, Yosua hidupnya dipenuhi juga dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua bisa kita baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua semakin yakin akan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di masa sekarang ini, kesadaran akan Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Kita bukan hanya dilepaskan dari tawanan dosa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, melainkan kita telah berulang kali dibawa kembali kepadanya melalui peristiwa yang kita alami. Janji kelepasan dari setiap penderitaan yang kita alami menjadi penghargaan di tengah-tengah tragedi hidup. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Dan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar atas permasalahan kita dan menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita akan melihat perbuatannya yang ajaib yang dikerjakan melalui peristiwa yang kita alami. Dan Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita haruslah bersukacita dan memuji Dia. Tuhan kiranya memampukan dan menolong kita untuk memahami kehendak-kehendak-Nya lebih baik dan terus lebih baik lagi setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu menguatkan kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu setia seperti Yosua Tuhan. Susah dan senang memang kerap kami alami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami alami, peristiwa-peristiwa yang kami alami, Engkau izinkan. Itu semua Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Dan perkara-perkara yang kami alami itu adalah biasa Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami di dalamnya, sehingga kami bisa melewati semua apapun yang kami alami. Terima kasih ya Bapa, di dalam menjalani kehidupan kami untuk sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai Tuhan dari sekarang sampai dengan selamanya. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, melalui tutur kata kami dan perbuatan kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.